Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini masih melanjutkan penjelasan tentang bab ikhlas. Akan saya bacakan hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah itu nama panggilan. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sokhr. Ya, Abdurrahman bin Sokhr itu nama aslinya. Nama panggilannya Abi Hurairah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, Abi Hurairah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala itulah yang duru tidaklah memandang ila ajsamikum pada bentuk tubuh kalian, wala ila suwarikum dan tidak pada warna atau rupa kalian, walakin yang duru tetapi Allah memandang ila qulubikum pada hati kalian. Rawahu Muslimun, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis ke-8 dari kitab Riyadhus Shalihin yang menjelaskan tentang bab ikhlas itu diriwayatkan dari seseorang yang sangat populer, yaitu namanya Abi Hurairah. Dalam satu riwayat, Abi Hurairah itu sebenarnya tidak lama menemani Nabi, tetapi karena selalu menyertai Nabi, maka dia menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan salah satu karomahnya Abi Hurairah itu ada pada sorbannya. Sorban itu kain yang diikatkan di kepala, Pak, itu namanya sorban, bukan yang dipakai di kalung, ya. Jadi kalau kita kopiah, peci, kalau orang Arab sorban. Nah, sorbannya Abi Hurairah itu bisa untuk merekam. Jadi kalau Rasulullah bersabda apa saja itu bisa terekam, dicanggih, sehingga walaupun dia tidak lama menemani Rasulullah, tapi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis karena punya daya ingat yang luar biasa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang pada bentuk tubuh kalian. Artinya hakikatnya yang berhak menilai manusia itu adalah Allah, ya. Hakikatnya yang berhak dan punya kewenangan menilai seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kriteria yang Allah pakai untuk menilai hambanya itu tidak didasarkan pada bentuk tubuh. Misalnya Allah tidak menganggap bahwa yang tinggi lebih mulia daripada yang pendek, yang langsing lebih bagus daripada yang tidak langsing, yang putih lebih hebat daripada yang hitam, tidak. Yang rambutnya pirang tidak berarti lebih mulia daripada yang keriting dan keribu, tidak. Allah tidak menilai berdasarkan bentuk tubuh. Wala ila suwarikum, dan juga tidak berdasarkan warna kulit, warna rambut, itu tidak dijadikan dasar untuk menilai seseorang, ya. Jadi jangan beranggapan yang kulitnya kuning, langsat atau coklat kemudian merasa lebih mulia daripada yang hitam, tidak. Juga tidak berdasarkan kesukuan, bahwa suku tertentu lebih mulia daripada suku yang lain, juga tidak.
Ya, jangan menganggap yang Arab pasti lebih mulia daripada yang tidak Arab. Tidak seperti itu. Itu semua tidak dijadikan dasar penilaian. Tapi yang dijadikan dasar dengan Allah itu adalah ila qulubikum, hati kalian. Jadi Allah itu maha adil, sehingga ketika membuat kriteria penilaian kemuliaan seorang tidak didasarkan pada yang berbentuk lahiriah, tapi berdasarkan hatinya. Mengapa ini saya sampaikan maha adil? Karena begini, soal terkait dengan bentuk tubuh, warna kulit itu kita tidak bisa memilih, ya, kita tidak bisa memilih. Dan Allah biasanya menciptakan manusia itu bentuk tubuhnya disesuaikan dengan di mana dia tinggal. Ada seorang ulama yang menjelaskan begini, mengapa orang Eropa itu rata-rata tinggi besar? Karena di sana itu ada musim dingin. Kalau orangnya kecil-kecil, kedinginan gampang mati. Allah bikin yang besar. Mengapa orang Afrika itu kulitnya hitam-hitam, larinya cepat? Karena di sana itu banyak binatang buas. Ya, kalau kulitnya putih gampang diterkam itu. Tapi kalau hitam kan gampang ngumpet, ya, nggak kelihatan dan larinya cepat. Nah, itu berdasarkan penjelasan ulama, ya, tidak ada hadisnya yang seperti itu memang. Nah, jadi kita di Indonesia ini ya bentuknya seperti ini. Yang jelas warna kulit, bentuk tubuh, bentuk mata, rambut itu kita tidak bisa memilih. Makanya tidak dijadikan dasar penilaian. Karena kalau Allah menilai berdasarkan bentuk tubuh, warna kulit, berarti tidak adil. Misalkan yang mulia yang tubuhnya tinggi, yang hidungnya mancung, yang rambutnya pirang, berarti kasihan yang pendek, yang hidungnya pesek, yang warna kulitnya hitam, rambutnya keribu, kan kasihan. Nah, maka Allah tidak menilai hambanya berdasarkan bentuk lahiriahnya, tapi yang dinilai berdasarkan hatinya. Kalau sudah berbicara hati, semua orang itu sama. Kita semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Makanya di dalam Al-Quran yang senada dengan hadis ini, Allah firmankan, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menjadikan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, kemudian Allah jadikan bersuku-suku, tapi tidak menilai bahwa orang yang paling mulia itu yang laki-laki. Yang laki-laki pasti lebih mulia dari perempuan, tidak. Yang suku tertentu lebih mulia daripada suku yang lain juga tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Dan takwa itu bisa diraih oleh suku apa saja, oleh siapa saja. Itulah bukti Allah Maha Adil, ya, Allah Maha Adil. Nah, kemudian di sisi lain hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang punya kewenangan menilai hati seseorang itu hanya Allah, ya. Yang punya kewenangan menilai hati seseorang itu hanya Allah. Kita tidak boleh menilai hati seseorang, karena hati itu bukan wilayah kita. Kita sebagai manusia hanya dibolehkan menilai seorang berdasarkan lahiriahnya, ya. Contohnya begini, ya, nanti terkait dengan bab ini. Misalkan ada orang Islam ikut perang, ya, ada orang Islam ikut rombongan pasukan muslim perang melawan orang kafir. Kemudian orang Islamnya ini gugur. Apapun niat dia ketika ikut perang itu kita tidak wajib tahu dan tidak perlu kita korek. Yang jelas secara lahiriah dia perang dalam pasukan muslim melawan orang kafir, maka dia dihukumi syahid, ya. Artinya ya jenazahnya harus diperlakukan sebagaimana jenazah mati syahid di medan perang. Soal nanti niatnya perang karena apa, itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah, wilayah Allah.
Jadi manusia hanya dibolehkan menilai berdasarkan lahiriahnya yang bisa dilihat. Yang ada dalam hati itu kewenangan Allah untuk menilai. Nah, orang sekarang itu ya, karena merasa pinter, kadang kebablasan, berani-berani menilai orang lain ya dari sisi batiniahnya, sehingga muncullah tuduhan-tuduhan itu. Ya, nggak boleh seperti itu ya. Bukan kewenangan kita, bukan wilayah kita untuk menilai hati seseorang. Ya, yang punya kewenangan untuk menilai hati seseorang hanya Allah. Di hadis ini, di kitab aslinya, kalimatnya itu hanya sampai ila qulubikum. Tapi di salah satu sarahnya, kitab penjelasannya, itu ada kalimat tambahan wa ila a'malikum, dan juga pada perbuatan kalian. Sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, memahami hadis ini jika orang tidak melalui ulama juga bisa keliru, Pak. Bisa keliru. Kenapa? Saya pernah ketemu dengan orang yang penganut aliran kebatinan, itu rupanya dia juga menggunakan hadis ini. Tuh lihat tuh hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah tidak ngelihat perilaku lahiriahmu, yang penting hatimu. Nah gitu kan, kalimat itu yang benar, tapi terus kemudian dia mempraktekannya begini. Jadi kita tidak perlu sholat centak-centuk, itu tidak perlu, yang penting ingat Allah. Nah akhirnya begitu ya, kita tidak perlu sholat centak-centuk, yang penting ingat Allah. Ujung-ujungnya di situ, ujung-ujungnya itu, yang penting hati kita ingat, kan yang penting ingat. Nah itu berarti kalau sudah seperti itu sudah menyimpang. Dia memahami hadis berdasarkan pikiran dia sendiri, mencari pembenaran padahal salah. Nah, yang ditiru siapa? Nabi Muhammad aja juga masih sholat, masih rukuk, masih sujud. Kok ini ada orang ngaku Islam tidak perlu syariat-syariatan, yang penting hatinya baik. Itu jelas menyimpang. Nah, itu hadis yang ke-8. Selanjutnya hadis yang ke-9. Wa an Abi Musa, dan diriwayatkan dari Abi Musa. Nama aslinya Abdullah bin Qais, Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abi Musa berkata, su'ila, telah ditanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya anir rajuli, tentang seorang laki-laki, yuqatilu, yang dia berperang saja'atan, untuk menunjukkan keberaniannya. Di Rasulullah ditanya tentang seseorang yang ikut perang, tapi niatnya ikut perang itu untuk menunjukkan keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyatan, dan juga yang kedua, ada orang yang ikut perang dalam rombongan pasukan Islam, tapi niatnya itu fanatisme golongan, membela sukunya, membela kelompoknya, membela partainya, mungkin zaman sekarang gitu ya. Wa yuqatilu riya'an. Kemudian yang ketiga, ada orang yang ikut perang dalam pasukan Islam ya, tapi niatnya riya. Terus pertanyaannya, ayyudzalika fi sabilillah. Dari 3 orang tersebut mana yang termasuk jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, faqala, kemudian Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, man qatala, barang siapa yang berperang, litakuna, agar menjadi apa, kalimatullahi, kalimat Allah, yal ulya, yang tertinggi dan termulia, fahuwa, maka orang itu fisabilillah, di jalan Allah. Ternyata jawaban Rasulullah, kalau bahasa kita, tidak ketiga-tiganya. Jadi Rasulullah ditanya tentang orang yang ikut perang dengan niat menunjukkan keberaniannya, kesaktiannya ya. Kedua, orang ikut perang karena membela sukunya, fanatisme kelompok, golongan ya, suku, partai. Yang ketiga karena riya. Dari 3 itu siapa yang jihad fisabilillah? Rasulullah tidak mengatakan salah satu dari 3 ini, tidak, tapi siapapun orangnya yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah yang benar-benar jihad fi sabilillah. Jadi kalau begitu, yang karena berani tidak sabilillah,
Yang karena membela sukunya tidak sabilillah, yang karena riya juga tidak sabilillah. Tapi kalau dia mati di medan perang, ya tetap kita rawat sebagaimana mayit syahid. Soal hatinya itu urusan dia dengan Allah. Ya. Soalnya dia mati gimana ya, diperlakukan dia mati syahid karena lahiriahnya memang dia berada di pasukan muslim memerangi orang kafir. Ternyata niatnya karena untuk menunjukkan keberanian, untuk membela kaum sukunya, untuk riya, itu urusan dia dengan Allah soal itu. Tapi kalau lahiriahnya tetap dirawat, dipenuhi hak-haknya sebagai orang yang mati syahid. Nah, hadis ini juga mengingatkan kepada kita untuk lebih hati-hati mensikapi kejadian. Kita sering mendengar berita atau menyaksikan satu bentrokan. Pada mulanya bisa jadi bentrokan itu hanya antar suku, tapi kebetulan yang bentrok itu agamanya beda, agama A sama agama B. Nah, pada mulanya penyebab bentrokan itu masalah suku, tapi kemudian supaya seru diembel-embeli agama. Nah, udah kalau sudah seperti itu akhirnya yang tadinya konflik lokal menjadi nasional bahkan internasional. Nah, ini yang perlu kita cermati supaya kita tidak gampang kebakaran. Ya. Kita ini kadang-kadang dengar berita gitu gampang kebakaran. Kenapa? Kan disulut emosi kita melalui fanatisme agama. Padahal bisa jadi masalahnya itu pertama bukan masalah urusan agama itu. Penyebab utama terjadinya bentrokan itu bisa jadi hanya masalah suku atau masalah pribadi. Hanya kebetulan ya sukunya beda, agamanya beda, terus supaya dapat dukungan dari yang lain ini bentrok antar agama. Nah, ini sering terjadi, maka kita harus hati-hati ya. Jadi kalau dengar berita itu namanya berita, Pak, ya. Dalam ilmu balaghah yang disebut berita itu kalimat yang mungkin benar mungkin salah, kecuali berita dari Allah dan Rasulullah itu harus yakin benarnya. Tapi kalau selain dari Rasulullah dan dari Allah, berita itu adalah pasti mungkin benar mungkin salah. Maka ketika kita mendengar berita ya harus tabayun dulu ya, harus tabayun dulu. Informasi terbaru saat ini kita mendengar berita tentang Taliban. Wah, itu juga beritanya ada dua macam ya. Yang satu memuji-muji setinggi langit, yang satu menjelek-jelekan serendah-rendahnya. Nah, kita tidak tahu aslinya, lebih baik diam saja, tidak usah ikut berkomentar daripada salah, gitu ya. Jadi banyak kasus pada mulanya dia hanya masalah kecil, kemudian menarik perhatian karena diembel-embeli agama. Maka kita harus jeli, ya. Jadi jangan gampang-gampang terpengaruh oleh berita sebelum melakukan check and recheck, istilah bahasa Al-Qur'annya tabayun. Nah, jadi yang berperang karena menunjukkan keberanian, karena membela sukunya karena riya tidak termasuk fisabilillah. Tapi siapapun orangnya yang niatnya adalah menegakkan kalimah Allah, maka dialah yang fisabilillah. Muttafaqun alaihi. Kemudian hadis yang ke-10. Wa an Abi Bakrah, dan diriwayatkan dari Abi Bakrah, nama aslinya Nufai bin Haris Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qala, beliau telah bersabda, idzal taqo, bila berhadap-hadapan sapa al muslimani, dua orang Islam, bisayfaihima, dengan masing-masing membawa pedang, fal qatilu, maka orang yang membunuh, wal maktulu, dan yang terbunuh, finnari, kedua-duanya di neraka. Qultu, aku bertanya, kata Abi Bakrah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hadzal qatilu, terkait dengan yang mati kemudian di neraka. Nah, terkait bahwa yang di neraka itu yang membunuh, saya setuju ya, saya setuju. Fama balul maktuli,
Yang saya perlu tanyakan, kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Qala, Rasulullah menjawab, innahu kana harison ala qatli sahibihi. Sesungguhnya yang terbunuh itu dia juga sangat ingin membunuh, cuma keduluan. Dia apes. Dia yang terbunuh, tapi niatnya dia juga membunuh. Maka baik yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka, karena sama-sama ingin membunuh. Nah, ya. Jadi kalau ada dua orang Islam, sama-sama Islamnya loh Pak ini, ya. Sama-sama Islamnya, karena ada persoalan apa, baik masalah pribadi, keluarga atau masalah yang lain, ya. Atau bahkan masalah suku, masalah tadi itu fanatisme, sama-sama bawa pedang, terjadi perang saudara, sampai kemudian yang satu mati, maka baik yang mati maupun yang membunuh sama-sama masuk neraka. Kalau yang membunuh jelas masuk neraka karena membunuh. Nah, yang terbunuh juga masuk neraka. Mengapa? Karena dia sebenarnya juga ingin membunuh, cuma dia yang terbunuh. Nah, muttafaqun alaihi, hadis ini statusnya juga disepakati kesohihannya oleh Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menyikapi hadis ini, kita juga perlu tambahan penjelasan. Yang membunuh tadi akan masuk neraka jika dia sampai mati belum bertobat. Kalau dia bertobat, ya tentu saja kalau tobatnya diterima oleh Allah, dia juga nggak jadi masuk neraka. Jadi semuanya tadi itu kalau sampai mati dia belum bertobat masuk neraka. Tapi kalau misalkan dia pernah membunuh saudara Islam, terus dia bertobat dan tobatnya diterima, ya otomatis nggak jadi masuk neraka. Nah, kemudian di keterangan yang lain itu ada sebaliknya begini Pak. Ada dua orang, yang satu Islam, yang satu kafir. Dalam sebuah peperangan, tentunya yang Islam membela pasukan Islam, yang kafir membela pasukan kafir. Terus akhirnya yang Islam ini terbunuh oleh orang kafir. Karena dia Islam, terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir, berarti dia mati syahid, masuk surga. Kemudian yang kafir ini, ya, kemudian dia bertobat, masuk Islam, mati dalam keadaan Islam, itu nanti juga masuk surga. Ya, itu nanti juga masuk surga. Jadi enak ini yang kedua ini, ya, sama-sama masuk neraka, masuk surga. Yang dibunuh maupun pembunuhnya sama-sama masuk surga. Contohnya apa? Contohnya gini, ketika Rasulullah perang Uhud, salah seorang statusnya paman, tapi kalau usianya sejajar dengan Rasulullah, yaitu namanya Hamzah, kalau salah ya. Abbas apa Hamzah? Ya, Hamzah kalau salah. Itu dibunuh oleh Wahsy. Ya, Wahsy ini budaknya Hindun. Ya, Hindun itu punya suami yang dulu suaminya itu terbunuh dalam perang Badar, sehingga dia dendam. Dalam perang Uhud dia ingin membalas dendam, membunuh Nabi Muhammad. Nah, dia mencari orang yang paling pintar melempar tombak. Ditemukanlah seorang budak namanya Wahsy. Ya, Wahsy ini kalau mungkin sekarang ya penembak jitu lah. Ya, dia tidak pernah meleset. Ya, jangankan sasarannya itu diam, sasarannya lari aja dia tidak pernah meleset. Jadi kalau ada kijang lari, dia yang lempar tombak pasti kena. Ya. Maka Wahsy ini disewa, kalau dia bisa membunuh Rasulullah, dia akan dimerdekakan dari perbudakan. Akhirnya Wahsy ikut perang, ya, dengan tujuan utama hanya ingin membunuh Rasulullah, tidak membunuh yang lain. Tetapi ke dalam perang Uhud itu, ini perang Uhud babak kedua ya. Babak pertama kan pasukan muslim menang. Rasulullah selalu dikelilingi oleh sahabat sekitar 10 sampai 15 orang, itu menjadi tamengnya Rasulullah. Sehingga kalau ada anak panah, ada tombak, ada belati, ada pedang yang dilemparkan, yang kena itu para sahabat.
Maka ketika Wahsy tadi itu melempar tombak ke dada Rasulullah, itu yang kena itu di dada sahabat sampai kemudian wafat. Nah, wafat di pangkuan Rasulullah. Nah, namun di kemudian hari Wahsy ini masuk Islam. Ya, Wahsy itu masuk Islam. Dan oleh Rasulullah Islamnya diterima, Pak. Ya. Tapi Rasulullah pesan, wahai Wahsy, Islammu aku terima. Cuma kalau kamu hadir di pengajianku, jangan duduk di depanku ya. Kamu agak di belakang aja atau di samping gitu loh. Soalnya aku kalau melihat kamu itu selalu ingat waktu kamu dulu membunuh pamanku. Gitu. Tapi diterima, Pak. Dan dia berjanji, Pak. Ya, dia berjanji, ya Rasul, sebagaimana waktu kafir aku banyak membunuh orang mukmin, nanti kalau aku sudah mukmin, ya, aku akan banyak membunuh orang kafir. Maka yang berhasil membunuh nabi palsu di zaman Abu Bakar Siddiq, ada Musailamah al-Kadzab, itu adalah Wahsy. Untuk gantinya waktu dia kafir pernah bunuh pamannya nabi. Setelah dia jadi mukmin dia pernah bunuh nabi palsu. Banyak yang seperti itu. Termasuk Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu ya pasukan panglima pasukan kafir yang mengalahkan Rasulullah dalam perang Uhud. Itu di kemudian hari juga masuk Islam. Nah, makanya nanti Wahsy dan pamannya Rasulullah tadi itu sama-sama ketemu di surga. Sama-sama ketemu di surga. Itu beda dengan yang di hadis ini ya. Hadis ini itu sama-sama muslim, saling membunuh, kemudian yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Karena yang terbunuh pun niatnya juga ingin membunuh, cuma dia keduluan aja. Nah, saya tambah lagi nanti kalau nggak selesai diselesaikan pada pengajian yang akan datang karena sudah mendekati waktu Isya. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, Abi Hurairah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli, salatnya seorang laki-laki, jamaatan dengan berjamaah, tazitu akan menambah ala solatihi dibanding solatnya laki-laki tadi, fi sukihi di pasarnya, wa baitihi dan di rumahnya, bid'an dengan tambahan bilangan 3 sampai 9, itu disebut bid'an, wa isrinya dan 20 darajatan derajatnya. Saya potong sampai di sini dulu. Hadis yang ke-11 masih dari Abi Hurairah. Rasulullah telah bersabda bahwa sholatnya seorang laki-laki, di hadis ini disebut laki-laki. Ya, di hadis ini disebut laki-laki. Nah, kalau disebut laki-laki berarti mengecualikan perempuan, iya. Maka yang dianjurkan jamaah di masjid itu adalah laki-laki. Perempuan walaupun tidak dianjurkan tapi dibolehkan. Dan kalau dia melakukan juga dapat pahala yang sama. Makanya kayak di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu ibu-ibu kan juga ikut sholat jamaah, ikut sholat Jumat. Ya. Walaupun sebenarnya tidak diperintah, aslinya yang diperintah itu laki-laki. Seorang laki-laki yang sholat dengan berjamaah, maka nilai sholatnya itu akan melebihi dibanding sholatnya ketika dia sholat di pasar, yang dimaksud sendirian atau di rumah. Nah, kelebihannya berapa? Bid'an wa isrina. Bid'an itu bilangan 3 sampai 9. Makanya di hadis yang lain itu yang populer kan 27. Sebenarnya hadisnya banyak, Pak. Ya. Ada yang 23, 25, 27. Yang jelas bid'an itu adalah bilangan 3 sampai 9. Jadi bisa aja kita katakan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, dengan selisihnya berapa? 23 boleh, 24 boleh, 25 boleh, 26 boleh, 27 boleh, 28 boleh, 29 juga boleh. Tapi kalau 30 nggak boleh. Karena yang dimaksud bid'an itu bilangan antara 3 sampai 9. Mengapa demikian? Wadzalika,
ana ahadum idza tawaddo'a fa sana wudu'a summa atal masjida la yuridu ila sholata la yanhazuhu ila sholatu lam yahtu khotwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa khutta anhu biha khoti'atun hatta yadkhul masjidah. Karena ketika seseorang dari kalian berwudu kemudian memperbaiki wudunya, summa atal masjidah, kemudian mendatangi masjid. Di hadis ini ya, kalau kita mau jamaah di masjid sebaiknya wudunya di rumah ya, wudunya di rumah. Walaupun di masjid disediakan tempat wudu. Untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau dalam perjalanan itu wudu kita batal. Tapi bagusnya yang utama kita sejak keluar dari rumah sudah punya wudu dan wudunya disempurnakan. Artinya disempurnakan dia dipenuhi sunnah-sunnahnya wudu ya, dijauhi makruhnya wudu dan yang membatalkan wudu. Nah itu nanti bahasan secara rinci ada dalam pelajaran fikih. Kemudian dia mendatangi masjid untuk sholat jamaah. Itu setiap langkah Pak ya, setiap langkah itu akan diangkat satu derajatnya dan satu langkah lagi dihapus kesalahannya sampai dia masuk masjid. Dengan demikian yang rumahnya paling jauh dari masjid itu derajatnya paling tinggi dan dosanya paling banyak diampuni. Itu kalau sama-sama rajin datang ke masjid. Tapi kalau yang jauh cuma kadang-kadang, terus yang dekat bolak-balik, ya bisa saja yang dekat itu yang lebih tinggi. Dan yang dinilai itu langkah kaki. Kenapa kok Nabi nggak nyebut satu putaran roda? Zaman Nabi kan belum ada yang naik sepeda, belum ada yang naik motor. Nabi nyebutnya satu langkah. Maka ada sebagian orang yang memahaminya sesuai teks hadisnya. Jadi ya jalan, walaupun jauh dia jalan. Karena memang yang disebutkan dalam hadis itu adalah jalan kaki. Kalau begitu yang naik motor nggak kebagian. Wallahu a'lam, di hadisnya nggak disebutin. Kalau tadi disebutin itu cuma jalan kaki. Jadi yang satu langkah mengangkat derajatnya, yang satu langkah menghapus dosanya, sehingga semakin jauh jaraknya dari masjid semakin banyaklah dosa yang diampuni dan semakin tinggi pula derajatnya. Sementara sampai di sini dulu, nanti masih ada kelanjutannya. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.